Bayangkan kau berdiri di tepi rawa yang sunyi. Kabut menggantung rendah di atas air. Udara terasa berat dan beracun. Lalu, terdengar desisan pelan dari kegelapan. Kau menoleh. Dan dari balik semak-semak yang membusuk, muncul lebih dari satu. Kepala ular bergerak bersamaan. Mata menyala. Lidah bercabang menjulur ke udara. Itu bukan mimpi buruk. Itulah Hydra. Makhluk ini muncul dari mitologi Yunani. Dikenal sebagai salah satu monster paling mematikan yang pernah ada. Hydra adalah penjaga rawa Lerna, sebuah tempat angker di wilayah Argolis. Bentuknya seperti ular raksasa berkepala banyak. Berapa jumlah kepalanya? Itu tergantung versi legenda yang kau baca. Beberapa mengatakan 9, yang lain mengatakan lebih dari itu. Tapi yang pasti memotong satu kepala saja akan membuat 2 kepala baru tumbuh menggantikannya. Hydra bukanlah hewan biasa. Ia adalah anak dari 2 entitas kosmik yang sangat berbahaya. Typhon, makhluk berwujud raksasa dengan ratusan kepala ular, dan Echidna, wanita setengah ular yang dikenal sebagai ibu para monster. Dari pasangan inilah lahir berbagai monster mengerikan dalam mitologi Yunani. Dan Hydra adalah salah satu yang paling sulit dikalahkan. Tapi yang membuat Hydra begitu mematikan bukan hanya jumlah kepalanya. Napasnya sendiri mengandung racun. Darahnya bisa membunuh hanya dengan menyentuhnya. Dan beberapa sumber bahkan menyebut, hanya berdiri di dekat Hydra bisa membuatmu jatuh sakit atau mati. Yang paling ditakuti adalah kepala tengahnya. Kepala ini dianggap abadi, tidak bisa dihancurkan dengan senjata biasa. Inilah sebabnya kenapa Hydra bukan hanya monster fisik, tapi juga simbol dari masalah yang tak bisa diselesaikan dengan cara sederhana. Setiap usaha untuk menghancurkannya justru membuatnya makin berlipat ganda. Namun, ada satu orang yang berani menantangnya. Pahlawan besar bernama Herakles, atau lebih dikenal sebagai Hercules dalam versi Romawi. Dalam salah satu tugas dari 12 tugas yang diberikan kepadanya, Herakles diperintahkan untuk membunuh Hydra. Tapi tentu saja, Herakles tahu bahwa kekuatan otot saja tak akan cukup. Ia membawa keponakannya, Iolaus, untuk membantunya. Dan setiap kali Herakles memotong kepala Hydra, Iolaus segera membakar lehernya dengan obor untuk mencegah kepala baru tumbuh. Strategi ini berhasil, dan setelah pertempuran yang melelahkan, Herakles akhirnya memotong kepala abadi Hydra lalu menguburnya di bawah batu besar, menghilangkan ancaman itu dari dunia. Tapi cerita tidak berhenti di sana. Setelah mengalahkan Hydra, Herakles menggunakan darah beracunnya untuk melumuri anak panahnya. Ini menjadikan panah-panah itu sangat mematikan. Sayangnya, racun ini kemudian menjadi penyebab tragedi besar dalam hidup Herakles sendiri, ketika darah itu digunakan secara tidak sengaja dan menyebabkan kematian istrinya, Jetty. Bahkan setelah mati, Hydra masih membunuh. Kita bisa melihat dari cerita ini bahwa Hydra bukan hanya simbol kekuatan brutal tapi lambang dari bahaya yang terus tumbuh jika tidak ditangani dengan bijak. Bayangkan saja, 1 kepala dipotong, 2 tumbuh menggantikan. Sebuah metafora yang digunakan hingga kini untuk menggambarkan masalah yang makin membesar saat diserang dengan cara yang salah. Misteri terbesar dari Hydra bukan hanya soal bentuk atau kekuatannya, tapi soal konsekuensinya. Ia menjaga rawa yang dianggap sebagai salah satu pintu menuju dunia bawah. Tempat itu penuh racun, dan tak ada makhluk hidup yang bisa bertahan lama di sekitarnya. Legenda memperingatkan, siapapun yang nekat masuk ke sana tanpa persiapan akan mati perlahan. Bukan karena serangan langsung, tapi karena udara, air, dan tanah yang telah tercemar oleh kehadiran Hydra. Rawa Lerna sendiri, menurut beberapa sumber kuno, adalah tempat suci dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam bawah. Artinya, kemunculan Hydra bukan hanya teror fisik, tapi juga spiritual. Jetty, jika kamu bayangkan monster berkepala 9, itu baru permukaannya. Hydra adalah ancaman yang bisa membunuh bahkan setelah tubuhnya musnah. Sebuah simbol dari bahaya yang terus berkembang jika tidak ditangani dengan cara yang tepat. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu harus berhadapan dengan Hydra, apa strategimu? Menghadapinya, lari, atau berdoa agar tidak pernah bertemu? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa subscribe.